بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وبحمده السلام عليكم وعليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, kita banggakan Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Badrun, pimpinan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Dasalokong, seluruh jamaah, adik-adik santri-santriwati, singkatnya hadirin hadirat, shaimin shaimat, yang mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa kita sebentar lagi akan memasuki 10 hari kedua. Artinya waktu berjalan sangat cepat. Sementara tujuan kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana puasa itu sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan kita minum untuk menghilangkan haus, tujuan kita makan untuk menghilangkan rasa lapar, maka salah satu tujuan kita berpuasa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari mana kita tahu bahwa puasa kita sudah sukses, sudah berhasil, sudah mantap? Tergantung daripada kualitas dan kemantapan ketakwaan kita nanti setelah bulan suci Ramadan akan berakhir. Artinya sangat erat hubungan antara puasa dengan takwa. Kualitas takwa kita besok tergantung dari kualitas puasa kita, tergantung dari tingkatan perjuangan kita, usaha kita meningkatkan kualitas puasa kita. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Nah, oleh karena itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, semoga kita mendapatkan rahmat dari beliau beserta buku-buku karya beliau fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan bahwa puasa itu ada 3 tingkatannya. Ada puasa awam, ada puasa kelompok khawas, ada juga puasanya orang yang sudah mencapai tingkatan khawasul khawas. Dari mana Imam Al-Ghazali mengambil kesimpulan bahwa puasa itu ada 3 tingkatannya? Tentu beliau ambil dari hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang lumayan panjang dan disepakati kesohihannya. Hadis yang menceritakan tentang orang asing yang datang mendekati Nabi,
nempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selaput sahabat, semua sahabat tidak mengenali siapa orang ini. Pakai baju yang sangat putih bersih, rambutnya sangat rapi, hitam mengkilat, tidak ada tanda-tanda musafir. Bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan seterusnya. Dari hadis inilah disimpulkan bahwa agama itu ada satu, terdiri dari 3 tingkatan: tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. Dan dari sini pula Imam Al-Ghazali berani menyimpulkan bahwasanya puasanya orang awam berbeda dengan puasanya orang khawas, dan berbeda dengan puasanya khawasul khawas. Makanya kita kenal dalam ilmu tasawuf, ada sebagaimana ada istilah Islam, iman, ihsan, ada juga istilah syariat, tariqat, haqiqah. Ada istilah ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ada istilah kelompok awam, ada istilah kelompok khawas, ada istilah kelompok khawasul khawas. Nah, bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk berlomba-lomba mendapat hadiah, mendapatkan piala yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan hadiah ini sudah Allah bagi untuk 3 golongan. Ada kalau musabaqah, misalnya seleksi tilawatul Quran atau musabaqah tilawatul Quran, ada istilah tingkat anak-anak, ada istilah tingkat remaja, ya, ada istilah tingkat dewasa, ya. Masing-masing yang dapat juara itu pasti dapat hadiah. Juara satunya pasti dapat hadiah, pasti dapat piala. Tapi tentu kualitas hadiah anak-anak tidak akan sama jumlahnya, kualitasnya dengan hadiah yang disiapkan untuk kelas dewasa. Bisa dipahami ini hadiah rahmati Allah. Jadi seperti itu. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa puasa itu ada 3 tingkatannya. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Apa bedanya? Kalau puasa orang awam itu disebut dengan siyamul awam minal muftirat, menahan diri, berpuasa menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa orang awam ini? Ada banyak. Dalam mazhab Syafi'i misalnya disebutkan ada beberapa hal. Contohnya riddah atau murtad. Kalau kita melakukan atau mengatakan hal sesuatu yang mengeluarkan kita dari agama Islam, murtad, itu membatalkan puasa walaupun sebentar, walaupun semenit kemudian tobat, batal puasanya. Apa maksudnya murtad di sini? Saya sholat subuh, maghrib, zuhur, maghrib, isya, tiba-tiba ada keraguan, muncul bahkan keyakinan bahwa saya sholat 4 waktu saja, sholat isya saya ingkar, tidak mau saya laksanakan. Denara istilah sholat isya. Dalam Islam tidak ada istilah sholat isya. Oh, kalau ada keyakinan seperti itu otomatis murtad, keluar dari Islam, batal puasanya. Bisa dipahami hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi murtad itu bisa membatalkan puasa. Apa juga selain itu? Penyakit gila. Misalnya kalau kumat gilanya, kata ulama dalam mazhab Syafi'iyah, itu bisa membatalkan puasa. Begitu juga dengan mabuk, begitu juga dengan pingsan. Tetapi pingsan ini ulama menjabarkan, merincikan, kalau puasa ini sebentar, 2 jam, 3 jam tidak masalah. Misalnya setelah makan
sahur, selesai sholat subuh, kemudian tidur, bangun jam 10 atau bangun pas zuhur, tidak batal puasa. Atau tidur mulai sholat zuhur, bangun sebelum maghrib, tidak sah, tidak batal puasanya. Yang membatalkan puasa kalau pingsan itu dari subuh sampai maghrib, batal puasa. Itu kata ulama dalam mazhab Syafi'i. Selain itu berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Artinya berhubungan badan dengan istri, apalagi istri orang. Wal iyyazu billahi min dzalik. Selain itu muntah dapat membatalkan puasa jika muntah itu dilakukan secara sengaja. Kalau tidak sengaja ya tidak masalah. Tidak sengaja contohnya gimana? Misalnya ada orang tidak pernah mandi setahun, lewat depan kita baunya busuk, kemudian kita mencium baunya muntah, tidak sengaja kan? Nah itu tidak membatalkan puasa. Apalagi makan dan minum udah jelas, ini udah pasti. Kalau kita makan minum secara sengaja di siang hari bulan puasa itu otomatis membatalkan puasa. Inilah beberapa hal yang membatalkan puasa orang yang masih di tingkatan syariat, tingkatan Islam, masih dalam kelompok awam. Pindah kita ke tingkatan khawas. Kalau orang khawas itu puasanya yang dia puasakan bukan hanya perutnya doang, bukan hanya menahan diri dari makan, dari lapar dan dahaga doang. Yang dia puasakan matanya supaya tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mulutnya dipuasakan supaya tidak mengatakan hal-hal yang haram seperti fitnah, seperti menggunjing, seperti berdusta dan sebagainya. Telinga juga dipuasakan, jangan mendengarkan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menimbulkan nafsu syahwat dan seterusnya. Apalagi mendengarkan berita-berita hoax dan sebagainya. Tangan dan kaki semua dipuasakan supaya tidak melakukan kejahatan, maksiat dan seterusnya. Siyamul khawas, kata Imam Al-Ghazali, adalah siyamul jawarih minadz dzunubi wal atham. Yang dia puasakan adalah seluruh anggota tubuhnya supaya tidak melakukan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Maka apa yang membatalkan puasa orang khawas? Yang membatalkan puasanya orang yang sudah sampai tingkatan tarekat, tingkatan iman, tingkatan khawas, selain hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi yang membatalkan puasa orang awam, itu juga yang membatalkan orang khawas. Tapi lebih dari itu, kalau mereka melakukan dosa seperti memfitnah, seperti mengumpat dan dosa-dosa besar lainnya, otomatis batal puasanya. Paham Bapak Ibu? Kalau kita yang masih awam memfitnah orang, mengadu domba, batal nggak puasa kita? Tidak batal puasa kita. Yang batal itu pahala puasanya. Makanya ada istilah mubtilatus siyam dan muhbitatus siyam. Bedanya apa? Ada beberapa hal yang membatalkan puasa kita, seperti makan minum. Ada juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Tidak perlu diganti kalau kita aja yang masih awam. Tapi kalau sudah sampai tingkatan khawas, dia makan minum batal, dia melakukan dosa besar, ya, batal pahala puasanya dan batal puasanya harus diganti. Mana buktinya? Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan. Dalam kitab-kitab hadis lain seperti riwayat Imam Ahmad disebutkan. Dulu Bapak Ibu di zaman sahabat, yang namanya kelas sahabat Bapak Ibu itu sudah kelas khawas ke atas, khawasul khawas. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik orang adalah orang-orang yang hidup di masaku. Kenapa? Karena mereka bertalaki, mengaji langsung,
menerima siraman keberkahan secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dua ibu di zaman Nabi. Kebetulan waktunya pagi menjelang siang. Dua ibu ini mengalami perasaan yang sama-sama gemetar, sama-sama merasakan mual yang luar biasa dan tidak enak badan. Nah, singkat cerita, ketika ini sampai informasinya kepada telinga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat membawa satu wadah, entah itu ember atau apa, atau mangkok mungkin, itu dibawa kepada dua ibu ini, dan Rasulullah berpesan, coba tolong muntahkan. Kalau tidak tahan, keluarkan sudah, muntahkan isi perut. Akhirnya dua ibu ini memuntahkan isi perutnya. Yang keluar apa? Yang keluar bangkai daging busuk, darah kotor. Pokoknya menjijikkan. Itu keluar isi perutnya. Lah, sahabat semua tercengang dan bertanya-tanya, penasaran, wahai Rasulullah, dia kenapa dua ibu ini? Kok ada darah, kok ada bangkai, kok ada ulat yang keluar dari mulutnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran melarang kita menyakiti saudara kita, membicarakan aibnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Kok tega kalian memakan daging saudaramu sendiri? Jadi disamakan orang yang mengumpat, yang membicarakan saudaranya seperti memakan dagingnya. Wal'iyazu billahi min zalik. Dan itu yang dimuntahkan ternyata. Rasulullah bersabda, betul dua ibu ini berpuasa, menahan diri, tidak makan makanan dan minuman yang halal. Tapi mereka berdua tidak sadar, sudah membatalkan puasa mereka. Lantaran apa? Lantaran yang pertama, ibu yang pertama pekerjaannya ngegosip saja, membicarakan kekurangan orang lain saja. Itu dosanya ibu yang pertama. Lantas apa dosa ibu yang kedua? Ternyata ibu yang kedua ini pekerjaannya hanya momot saja, diam menyimak, dan dua-duanya berdosa, dan dua-duanya puasanya dianggap batal. Bayangkan, yang satu menyebarkan berita, bisa jadi berita hoax, yang satunya menerima mentah-mentah, menyimak, bahkan ikut nge-share kemana-mana. Nah, ini pelajaran penting bagi kita semua, terutama di bulan puasa ini. Kita kurangi kebiasaan menerima serta-merta informasi SMS, WA yang masuk di HP kita. Harus kita filter dulu, harus kita tabayun dulu sebelum kita sebarluaskan ke grup atau ke WA teman-teman kita yang lain. Bisa dipahami ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi cerita yang barusan ini menunjukkan bahwa puasanya orang yang khawas itu adalah menahan diri, menahan perut dan semua anggota tubuh, mata, telinga, tangan, kaki, dan seterusnya, kemaluan termasuk dari dosa-dosa dan maksiat. Berbeda dengan puasanya Nabi dan pewaris Nabi. Beda dengan puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan puasanya para ulama, para aulia, orang-orang yang sudah sampai kepada tingkatan ihsan, tingkatan hakikat, yang tergolong dalam
kelompok khawasul khawas. Mereka itu yang dipuasakan itu hatinya. Mereka mempuasakan hatinya selain mempuasakan diri dari segala macam yang sudah kita sebutkan dari awal tadi. Lebih dari itu yang mereka puasakan adalah hatinya, supaya jangan sampai terlintas dalam hati mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tetap dalam keadaan berzikir, dalam keadaan mengingat Allah, tidak pernah pisah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puasanya tingkatan orang yang sudah sampai tingkatan ihsan, tingkatan khawasul khawas, yang mana keadaan mereka tidak bisa dijangkau, tidak bisa dicerna oleh akal kita yang masih awam-awam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita pahami ini, kita akan paham nanti kalau kita jaga puasa kita, ya, kalau kita orang awam menahan diri dari semua yang kita sebutkan tadi yang membatalkan puasa, maka hasilnya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kan tujuan puasa itu la'allakum tattaqun kan. Nah, sekarang kita orang awam. Nanti kalau Ramadan sudah berakhir, apakah kita bertakwa atau tidak? Bertakwa. Apakah sama tingkatan takwaan kita? Belum tentu sama. Yang awam saja belum tentu sama. Ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3 kan? Yang masih awam loh. Tingkat anak-anak saja dapat juara, ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3. Tetapi hasilnya secara umum apa? Bentuk ketakwaan orang awam itu apa? Syekh Hasan Al-Mashad, Al-Alimul Allamah, Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad, guru daripada guru kita, guru daripada Maulana Syekh pahlawan nasional kita Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa adama nafa'a bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan ketakwaan itu ada 3 tingkatannya juga, tergantung di mana posisi kita. Kalau puasa kita puasa awam, maka ketakwaan yang akan kita raih adalah takwanya orang awam. Bagaimana rupanya? Bagaimana wujudnya takwa orang awam yang masih di tingkatan Islam? Disebut taqwahum minasyirki. Artinya apa? Mereka bertakwa, mereka takut terjerumus dalam lembah kesyirikan. Mereka menjaga diri supaya tidak jatuh ke dalam dosa syirik. Apa ciri-ciri yang nampak dari orang yang berhasil menjalankan ibadah puasa dari kalangan awam? Apa ciri-cirinya? Salah satu ciri-cirinya, dia semakin setelah selesai bulan Ramadan, dosa-dosa yang biasa dia lakukan itu semakin dikurangi. Itu tanda-tandanya. Dan silahkan kita nilai diri kita masing-masing. Jangan kita sibuk menilai orang, mari kita nilai diri kita sendiri. Sebelum puasa, dosa saya seperti apa saja kesalahan yang saya lakukan, maksiat apa yang sudah kita lakukan. Nanti setelah bulan suci Ramadan kita bandingkan, apakah semakin berkurang maksiat itu, maka itu membuktikan, menunjukkan bahwa puasa kita sudah berhasil dan kita sudah meraih ketakwaan, tapi ketakwaan orang awam. Dan itu yang paling penting bagi orang awam. Tanda yang paling penting, ciri-ciri yang paling penting adalah berkurangnya maksiat. Karena kata ulama, berkurangnya maksiat itu lebih penting daripada meningkatnya amal ibadah. Berkurangnya maksiat itu jauh lebih penting daripada meningkatnya ibadah. Kenapa? Karena iblis, banyaknya ibadah yang dilakukan oleh iblis tidak
tidak menyelamatkan dia lantaran dosa yang dia lakukan dan dia tidak beristighfar, tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan. Dosa melanggar perintah Allah, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Dia tidak mau minta maaf. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Sehingga sia-sialah amal ibadahnya selama ini. Makanya muncullah kesimpulan bahwa mengurangi maksiat itu jauh lebih baik daripada memperbanyak amal ibadah. Nah, kalau pelungguh merasa masih di tingkatan awam dan pelungguh penasaran apakah puasa saya diterima, apakah saya termasuk orang bertakwa atau enggak, silahkan nilai diri sendiri. Setelah berlalu bulan suci Ramadan, apakah berkurang dosa yang selama ini kita lakukan, membicarakan orang, berbohong, mengadu domba, memfitnah dan sebagainya? Kalau semakin berkurang, itu tandanya mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Imam atau Syekh Hasan Al-Masyat rahimahullahu taala menyebutkan tanda ketakwaan orang yang sampai di tingkatan iman. Takwanya khawas itu seperti apa? Beliau mengatakan takwanya orang khawas itu minas saghairi wal kabair. Mereka bukan lagi mengurangi. Kalau kita orang awam berusaha mengurangi, kan? Kalau orang khawas berhenti secara total, meninggalkan dosa kecil, apalagi dosa besar. Kalau kita masih awam ini berusaha untuk mengurangi dosa-dosa besar, berusaha kita bertobat, sekarang kita tidak lakukan, besok kita digoda setan, lakukan lagi, beristighfar lagi, melakukan maksiat lagi, bertobat lagi. Itu ciri-ciri khas orang awam. Tapi kalau ciri-ciri orang yang khawas, yang sudah bertakwa, mereka selalu memelihara, menjaga diri supaya terhindar dari dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Nah, lalu bagaimana dengan takwanya orang khawasul khawas? Bagaimana tanda-tanda ketakwaan para pewaris Nabi, pewaris Rasul, para ulama, para aulia? Imam atau Syekh Hasan Al-Masyat mengatakan taqwahum mimma siwallah fala yushahiduna illallah. Jadi dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, mereka selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentu tidak bisa atau sulit dijangkau dan dicerna oleh akal kita. Makanya jangan heran, misalnya Sayyidina Abu Bakar, para sahabat, seperti Imam Ali mengatakan, saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat di situ ada Allah. Saya kalau melakukan sesuatu, saya merasa bersama dengan Allah. Jadi tidak pernah pisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai kepada tingkatan musyahadah. Dan ini tingkatan di dalam ilmu tasawuf, tingkatan yang sangat tinggi dan susah dijangkau dan dicerna oleh akal kita. Cukup segitu doang, sebatas ini. Makanya jangan heran orang-orang khawasul khawas itu kalau dia nabi ma'sum, terpelihara. Kenapa? Karena selalu nempel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam pemeliharaan, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan wali, mahfuz istilahnya, sama-sama berarti terjaga, terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Itulah perbedaan ketakwaan orang awam, ketakwaan orang khawas, dan ketakwaan khawasul khawas. Ada lagi nih Bapak Ibu sekalian,
yang membedakan antara orang awam, khawas dan khawasul khawas setelah selesai bulan suci Ramadan. Dilihat dari kebiasaan secara umum. Kalau orang awam selesai bulan Ramadan, kebiasaan mereka pakai baju baru. Lebaran adalah hari bahagia bagi orang awam. Betul Bapak Ibu? Biasanya kita kalau lebaran itu ngapain? Foto-foto, senyum, tidak ada yang kelihatan sedih foto kan? Semua kita bahagia, menyalakan mercon dan sebagainya, makan-makan dan seterusnya, silaturahim dalam keadaan ceria, bahagia, senyum. Nah, pakai baju baru, kita berlomba-lomba. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga, kita berusaha supaya seragam kita, saya sama istri sama anak, supaya bagus rupanya berfoto kayak orang resepsi. Itulah kebiasaan orang awam selesai bulan puasa. Nah, bagaimana kalau orang khawas setelah bulan Ramadan? Nah, disebutkan oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, mengatakan kalau orang khawas setelah berlalu bulan suci Ramadan, mereka meningkatkan amal ibadah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putus selama 6 bulan, tidak putus-putus. Setelah Ramadan berdoa, berharap, bermimpi, memohon supaya dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Padahal baru selesai lebaran, mereka sudah kangen, rindu bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Itulah ciri-ciri orang khawas setelah bulan suci Ramadan berlalu. Mereka bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang. Kalau kita setelah lebaran lupa kita Ramadan itu tidak kita pedulikan lagi. Tiba-tiba Ramadan, kalau bisa ada lakukan Ramadan tiba, sekarang sudah ada marhaban tiba, katanya salah ya. Sekarang ya tiba-tiba Ramadan ya. Tapi yang benar itu menurut saya Ramadan tiba, tiba-tiba lebaran, tiba-tiba lebaran. Artinya apa? Tidak terasa puasa kita ini berlalu sangat cepat. Nah, begitulah kalau orang khawas setelah selesai bulan Ramadan, mereka tidak sibuk cari baju baru. Mereka tidak terlalu menampakkan kebahagiaan itu. Kenapa? Justru mereka sibuk mempersiapkan diri 6 bulan lamanya menyambut bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Itu ciri-ciri mereka. Mereka melakukan muhasabah, evaluasi, apa yang kurang kemarin saya di puasa ya? Kenapa Lailatul Qadar kemarin rasanya biasa-biasa saja? Apa kekurangan saya? Oh, jangan-jangan saya kebanyakan makan, jangan-jangan saya kebanyakan tidur, jangan-jangan saya sudah melakukan dosa ini, dosa itu. Jadi mereka sibuk menilai, mengingat, bermuhasabah, evaluasi sebagai bahan persiapan menyambut bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau puasanya kalau orang yang sudah mencapai tingkatan khawasul khawas, setelah bulan suci Ramadan berlalu, biasanya yang tampak di wajah mereka itu adalah kesedihan. Itu jauh sekali bedanya dengan awam. Kita setelah selesai Ramadan, kalau kita bergembira, bahagia, lupa waktu, makan sepuasnya, selfie-selfian ya, dalam sehari ganti baju sampai 10 kali, bahagia, itu tandanya kita orang awam. Beda kalau orang khawasul khawas, sudah tingkatan paling atas, sedih. Mereka bersedih pada hari Idul Fitri. Malah ditanya,
Ketika ditanya, ini dialami oleh para wali. Dalam kitab-kitab disebutkan ada seorang wali pada hari Id, orang sedang bahagia, diajak sedih, murung gitu. Ditanya, kenapa sih dia sedih? Orang senang-senang kok Anda cemberut? Dijawab, bagi kalian ini adalah hari yang menyenangkan, tapi bagi saya ini adalah hari saya tidak tahu saya ini termasuk orang yang diterima amal ibadahnya atau tidak. Coba bayangkan, orang sudah sampai tingkatan khawasul khawas tapi masih tawadu, masih rendah diri atau rendah hati, masih meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak seperti istilah sudah sampai langit lupa daratan gitu loh, sampai puncak sudah lupa sama daratan. Enggak. Jadi mereka saking tinggi ilmunya, tinggi derajatnya, mereka merendah. Bahkan mereka merasa takut amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala saking tawadhu'nya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, seandainya besok pada hari kiamat kaki kanan saya sudah masuk pintu surga, sementara kaki kiri saya masih di luar, saya masih belum tenang. Sebelum kaki saya yang kiri sudah nyata-nyata berada di dalam surga, kalau masih setengah di dalam, setengah di luar, saya belum tenang. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak merubah takdir saya, memindahkan saya dari surga masuk ke dalam api neraka. Begitu kata orang sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bedanya ibadah, amalan-amalan kita, zikir kita, bacaan Quran kita yang awam, khawasul khawas di bulan Ramadan. Kita yang masih awam ini baca Al-Quran salah-salah, setelah selesai baca kita merasa puas, kita merasa sudah hebat, kita merasa sudah banyak berbuat, kita merasa sudah alim, kita merasa sudah soleh, padahal bacaannya salah-salah, tajwidnya nggak benar, makharijul hurufnya salah-salah, sholat tahajudnya kita witir 3 rakaat saja udah merasa seperti wali, seperti Imam Syafi'i. Padahal Rasulullah sholat witirnya saja bisa sampai 11 rakaat. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Kita orang awam kalau beristighfar sudah yakin kita dosa kita diampuni. Itu tandanya kita orang awam. Kita sudah melakukan dosa besar, kemudian cukup kita bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudah kepedean kita, oh saya yakin dosa saya diampuni sama Allah. Tapi kalau orang yang sudah sampai tingkatan khawasul khawas ya, itu istighfarnya lebih dari 1000. Dan Rasulullah doang mengatakan wallahi, Nabi bersumpah, inni la astaghfirullah fil yaumi aktsara min 70 marrah. Saya beristighfar dalam sejelo itu lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Nabi yang maksum terpelihara dari dosa doang bersumpah bahwa beliau beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 sampai 100 kali. Artinya apa? Apalagi kita dong yang banyak dosa ini, yang banyak khilaf ini, semestinya banyak-banyak beristighfar lebih dari 100, bahkan lebih, kalau bisa 1000 kali dalam sehari. Nah, para wali itu makanya tidak lepas dari tasbih. Orang-orang yang saleh yang sudah sampai tingkatan khawasul khawas, walaupun ribuan kali mereka beristighfar, tapi mereka tidak pede. Jangan-jangan saya tidak diampuni ini. Saya yakin Allah Maha Pengampun.
tapi saya ragu, saya minder. Ini malah dia minder sama kita yang awam. Jangan-jangan orang gila ini yang diterima oleh Allah, saya yang banyak berzikir, beristighfar, jangan-jangan Allah tidak terima saya. Begitu kelas orang khawasul khawas, merendah dia. Bisa dipahami nih hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tutup dengan sebuah ayat dalam suratun Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqihi faulaika humul faizun." Satu ayat ini. Tapi dalam ilmu tasawuf, satu ayat ini bisa kita bagi. Kalau orang awam, cukup kita ambil bagian wa may yuti'illaha wa rasulahu. Karena semua kita, hatta anak kecil pun bisa dia mentaati perintah Allah, perintah Rasulullah, sholat 5 waktu, baca Quran, bisa. Paham ini? Anak saya yang nomor 1, nomor 2 masih SD kelas 3, yang satunya kelas 1, tidak ada bolongnya puasanya. Dari tahun kemarin, puasa tahun kemarin tidak ada bolongnya. Kalah sama saya waktu saya masih SD. Saya waktu masih SD mungkin kelas 2 masih ada bolong-bolongnya saya. Dulu saya ingat saya. Mudah-mudahan Allah ampuni dan mudah-mudahan puasa saya diterima. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Artinya apa? Mengikuti jejak Nabi itu gampang kalau sekedar pelaksanaan. Kalau sekedar kuantitas bisa. Siapa yang tidak bisa rukuk, siapa tidak bisa sujud? Ayo, anak-anak kecil semua bisa. Tapi apakah sama sholatnya anak TK dengan sholatnya Tuan Guru Muhammad Zainuddin ini yang sudah tinggi ilmunya? Tentu beda. Kualitasnya, secara kualitas beda. Paham lagi Bapak Ibu? Nah, berarti orang awam dari ayat suratun Nur ini hanya mengambil bagian wa may yuti'illaha wa rasulah saja. Tapi kalau orang khawas, kita sambung dia, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah. Taat Allah, taat Rasulullah disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebatas ini doang. Tapi kalau khawasul khawas disambung semua ayat ini, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi. Makanya dia 3, wa may yuti'illaha wa rasul. Jadi kalau boleh kita tingkatkan seperti ini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa yang luar biasa, takwa yang sebenar-benarnya, maka merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya mendapatkan kemenangan. Faulaika humul faizun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua sekeluarga agar kita dapat melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih, ibadah tadarusan, membaca Al-Quran, ibadah tahajud, dan ibadah-ibadah lainnya. Allah membimbing kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin hari ibadah kita tidak kendor, karena Lailatul Qadar itu semakin dekat akhir daripada bulan Ramadan ini, kita dituntut untuk semakin meningkatkan amal ibadah, semakin berat dan besar cobaan. Sekarang ramai ini, saya yakin 10 hari terakhir sudah mulai sepi karena sibuk ke pasar cari celana baru, cari baju baru, cari THR dan sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kita semua. Dan mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa. Sallallahu wasallam alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Qad daqat hilatuna wa anta wasilatuna, adrikna ya Rasulullah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. La taj'al Allahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una shaqiyan aw matrudan aw mahruma.
حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغباء والغلاء والفحشاء والفتن والمرض والزلازل والمحن الذي لا يدفعه غيرك، واصرف عنا وعن إخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وعن طلابنا وطالباتنا وعن جماعاتنا السوء وأهل السوء والشر وأهل الشر بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وارحمهم وارض عنهم وأكرمهم كما ربونا صغارا وكبارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.